Yang gini-gini nih. Diciptain sama AOC sudah pasti buat pamer maksimum. Dan susah buat gua ngomongin value to performance. Nggak sangkanya ini monitor dengan respon time tercepat yang kita tes selama ini. Kesimpulannya bukan cuma pamer. Gua nggak tahu bentuk kerjasama AOC sama League of Legends gimana, tapi kalau sampai 1, 2, 3, 5, 10 karakter yang ditampilin untuk marketing AOC sampai ke dus-dusnya, gue sih cuma tahu Yasuo doang. Harusnya kerjasama ini cukup gede dan menguras kantong. Belum lagi sudah pasti tipe pamer kayak gini secara produksi nggak mungkin sebanyak monitor AOC mainstream lainnya. Alhasil ngefek ke harga monitor LoL ini. Monitor dengan spek cuma 2K 170 Hz IPS harus sampai 7 juta di China. Dan jarang banget gue lihat tipe satu ini diskon. Nggak pernah diskon. Tapi nice untuk AOC Indonesia mampu press harga monitor ini sampai sama kayak di China. Cuma 6,9 juta. Semua ergo stand-nya mulus, head adjustment-nya dibikin keren turunannya, dan sistem swivel dari putaran di bawah monitor memang bukan favorit gua. Tapi AOC di sini berhasil bikin tipe satu ini feel-nya mewah pasti mainnya. Portnya di sini ada yang unik, monitornya bisa dipakai buat monitoring mic yang kalian colok lewat audio out-nya. Fitur yang nggak pernah gue lihat di monitor lain. Speakernya juga asik, udah kenceng banget, nggak mendem, enak dipakai denger lagu dan podcast, bassnya sedikit aja kerasa tipikal speaker monitor, tapi ini salah satu speaker monitor terbaik yang pernah kita tes. Secara respon time, preset off-nya di AOC ini udah cepet banget, sentuh 4,9 millisecond. Kita push sampai weak dan ini preset terbaiknya AOC, 4 millisecond. Preset setelahnya udah overshoot, nggak gue saranin pakai. Dengan kualitas cepet kayak gitu, Agon LoL ini jadi 2K 144 Hz ke atas terbaik, ngalahin Gigabyte M27 QP sekitar 23% dan juga AOC Q27G2S sekitar 33%. Secara UFO kalian bisa lihat kalau Agon ini benar-benar bisa ngalahin yang lain dari Xiaomi, AOC dan juga Gigabyte dengan UFO yang paling clear dan bayangan di belakang UFO-nya paling nggak kelihatan dibanding yang lain. Dan gue push sampai 60 fps, respon time-nya bisa sentuh 3,9. Posisi Agon LoL tetap nggak berubah, masih memimpin dan diikuti M27 QP Gigabyte. Untuk gaming, udah jelas ini nice. Sayangnya AOC korbanin kualitas warna di monitor ini, kelihatan dari grayscale punya CCT yang sangat kekurangan biru di unit gua. Gamanya oke dan dengan 8 sih kualitasnya biasa aja. Masih kalah dibanding Xiaomi 27HQ, Q27G2S atau Gigabyte M27 QP. Secara gamut udah sekitar 94% P3 dan di 70% Rec 2020, Agon ini masih di bawah Gigabyte, AOC dan Xiaomi. Dan udah jelas dengan treatment yang biasa aja, saturasi dan akurasi P3-nya akan biasa aja, jauh tertinggal dari AOC, Gigabyte, dan juga Xiaomi. Dan di sRGB udah pasti oversaturated, di preset defaultnya bagus ya. Ada preset sRGB yang dikasih sama Agon yang kembali treatmentnya juga sebenarnya biasa aja di grayscale. Gamutnya memang udah ke limit ke sRGB, tapi di 10 tentu ini bukan yang menarik ngelihat kualitas Xiaomi, AOC yang pegang posisi atas dan juga Gigabyte masih jauh lebih akurat. Brightness preset sRGB-nya masih sangat usable di 211 nits dan ini di lock sama AOC, lu nggak bisa atur-atur. Untuk maksimalin preset sRGB ini perlu full kalibrasi pakai Kalman langsung jadi 2. Yang anehnya ada preset user yang di treatment jauh-jauh lebih akurat dibanding preset default. Gue sih bingung banget kenapa AOC nggak bikin preset user ini jadi default. Jadi langsung aja gue kalibrasi manual pakai settingan ini. Grayscale nggak terlalu banyak berubah, tapi akurasi P3-nya langsung sangat akurat di 5. Dan untuk maksimal harus full kalibrasi pakai Kalman jadi 4. Kontras juga jadi salah satu yang dikorbanin AOC di sini, agak di bawah standar panel IPS sekitar 840-an dibanding 1. Menang dibanding Gigabyte tapi kalah dibanding AOC dan di sini masih dipimpin sama Xiaomi. Maksimum brightness bagus, sangat tinggi 409 nits, sangat versatile untuk dipakai di banyak kondisi ruangan. Minimum brightness juga udah cukup gelap, sayangnya belum sentuh 50 nits ke bawah yang paling ideal. Dan jangan lupa singkirin apa yang tidak penting. Semua ada di dalam sini. Kelengkapan lainnya ada kabel power, USB-B, dan DisplayPort. Ada juga remote yang kalian bisa pakai ya untuk ngatur-ngatur OSD. Dengan kualitas panel cuma 2K 170 Hz IPS dan segala keindahan di luar di 6,9 juta plus garansi 3 tahun full dari AOC, jelas kita nggak bisa nilai monitor ini dari sisi value to performance. Karena saingannya ada Gigabyte M27 QP yang masih menang dalam kualitas warna dan harga lebih murah, plus ada USB-C, bahkan ada AOC sendiri Q27G2S yang sangat bersaing melawan Agonnya sendiri. Tapi kembali lagi, tipe 1 ini memang ditunjukin ya buat pamer maksimum, bukan buat yang lain. Dari RGB-nya, dari desain body, plus speaker yang kencang. Bahkan kalau kalian main League of Legends PC dan di monitor yang ini pakai LoL mode, ini bisa langsung nge-sync sama League of Legends. Jadi apa yang terjadi di in-game bisa langsung di-represent sama RGB light di stand dan di belakang monitor.
Emang ini monitor League of Legends habis, dan AOC masih treatment maksimal untuk fitur RGB lampu-lampunya dan kualitas gaming dengan response time plus speaker yang bagus. Walaupun agak korbanin kualitas treatment warna. Monitor ini ya worth it di arah sana. Monitor ini bukan buat semua orang dan bukan segmen untuk yang cari value. Gue Alden dari GTAD, sampai jumpa nanti.